Iya. Oke. Nah, sip. Untuk share screen, PPT-nya sudah disiapkan, Pak? Sudah. Nih, monggo. Silahkan, Pak. Untuk share screen, bisa klik share screen yang warna hijau di bawah. Oke, saya persilahkan, Pak Rahim. Sudah. Muncul, Ibu, ya? Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Aziza. Selamat pagi, Ibu Pak. Bekti. Pagi, Pak. Oke, langsung saya mulai presentasi. Iya, silakan. Oke. Baik, saya lanjutkan. Slide pertama dari presentasi saya adalah tentang identitas background peserta didik. Nah, sedikit saya bahas. Jadi saya mengajar di SMP Islam Miftahul Hidayah, di mana masyarakat di golongan peserta didik saya tergolong masyarakat kelas menengah ke bawah, Ibu. Kemudian kami juga berada di wilayah pedalaman, yang mana peserta didik saya butuh kurang lebih 2 jam untuk sampai ke sekolah. Setelah sampai di titik penjemputan dan dijemput oleh mobil sekolah. Kemudian beberapa siswa saya masih belum memiliki handphone Android. Jadi di awal pembelajaran daring saya bentuk kelompok paten, Ibu. Iya. Yang dekat rumahnya begitu. Dan beberapa daerah di tempat tinggal siswa saya belum ada sinyal. Ada yang tidak ada sinyal, Ibu. Itu saja. Saya lanjut ke materi. Materi yang saya pilih adalah materi notis untuk kelasnya kelas 8 semester 2. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Untuk KD ada pada KD 3.12 yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan struktur kebahasaan. Untuk keterampilannya menyusun, Ibu. Berikutnya indikator yang saya pilih yaitu membandingkan fungsi sosial, kemudian menganalisis dan membuat. Dan tujuannya tentu saya sesuaikan dengan indikator, yaitu menyebutkan makna terkait fungsi sosial, kemudian membandingkan dan membuat. Untuk kenapa saya memilih notis? Ya, karena ketika saya bertanya kepada peserta didik saya, ternyata mereka, anak-anak pernah pergi rekreasi kemana? Ternyata hanya 1-2 orang yang pernah rekreasi, Ibu. Jadi memang mereka tinggalnya di daerah pegunungan. Dan di sekolah saya juga belum ada teks notis, bukan sekolah favorit, Ibu, ya. Dan ini juga masuk materi pembelajaran di kelas 8 semester genap. Saya ingin menerapkan ini di lingkungan sekolah, tentunya melibatkan siswa untuk berkarya. Kemudian media yang saya gunakan dalam pembelajaran adalah video, ada gambar. Kemudian alatnya tentunya laptop, handphone, dan aplikasi yang saya gunakan WhatsApp Group dan Google Meet. Ya, insya Allah sudah masuk TPACK. Kemudian model yang saya pilih problem based learning. Kenapa problem based learning? Karena di sekolah saya itu masih ada siswa yang kadang buang sampah di kelas, begitu, Ibu, ya. Kemudian ada sering kamar mandinya ditulis-tulisi, begitu, Ibu, ya. Nah, saya ingin siswa berperan aktif ya untuk membuat teks notis dan mencegah hal-hal itu terjadi lagi. Berikutnya, langkah-langkah pembelajaran secara umum. Pertama, pembukaan, salam, Assalamualaikum, kemudian meminta peserta didik untuk memimpin doa. Bila pelajaran dimulai di jam pertama, saya meminta peserta didik untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kemudian absensi, menyapa peserta didik, menyiapkan mental peserta didik, kemudian mengaitkan materi dengan pengalaman mereka. Contoh kecil, pernahkah pergi melihat gambar ini anak-anak? SPBU ya, pernah Pak, tidak pernah Pak. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan menyampaikan materi pembelajaran. Untuk kegiatan inti, saya sampaikan lebih detailnya. Untuk sintak pertama dari problem based learning, peserta didik diminta untuk mengamati video. Setelah mengamati video, tanya jawab dengan guru terkait informasi. Kemudian guru membimbing untuk peserta didik menjelaskan apa yang ada di video anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian setelah tanya jawab selesai, guru meminta peserta didik untuk membaca bahan ajar yang 1 hari sebelumnya biasanya sudah saya kirim, begitu, Ibu, melalui grup WhatsApp. Ya. Setelah itu
mengecek pemahaman siswa menggunakan lembar kerja. Lembar kerja saya lampirkan di bawah. Setelah semua selesai dan siswa mengerjakan lembar kerja, tentunya sudah paham tentang macam-macam teks notis dan fungsinya. Kemudian membentuk kelompok, guru membentuk kelompok seperti yang sudah ada sebelumnya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah. Contoh, siswa membuang sampah sembarangan, kemudian coret-coret dinding, main HP di kelas misalkan. Nah, jadi itu akan diidentifikasi menggunakan LK2 sudah saya siapkan sebanyak mungkin ya, dikerjakan secara berkelompok, kemudian nanti mereka melakukan diskusi kelompok untuk menentukan mana satu poin yang paling penting untuk mereka buat notis ya. Dari semua hasil identifikasi. Nah, guru membimbing keaktifan siswa dalam pengumpulan data, kemudian pemilihan data, dan pemilihan topik untuk dijadikan notis, dan lain sebagainya. Kemudian, guru menyiapkan siswa untuk melakukan presentasi. Ya. Setelah semua topiknya dipilih, kemudian dibuat notis. Ya. Saya berikan guideline juga untuk memudahkan peserta didik, ada di LK3. Kemudian peserta didik mempresentasikan dan kelompok lain memperhatikan sekaligus mengamati sekaligus memberi komentar dan pujian apa yang sudah baik, apa yang kurang. Kemudian di kegiatan penutup diakhiri dengan membuat rangkuman. Guru bersama siswa membuat rangkuman pembelajaran dan menyampaikan materi pertemuan berikutnya. Tak lupa guru menyampaikan semua LK dikirim melalui WhatsApp group. Ya. Kemudian untuk LK1 seperti ini bentuknya Ibu. Jadi ada 5 macam teks notis. Ya, jadi dengan tipe-tipenya yang berbeda dan fungsinya yang berbeda. Jadi peserta didik akan menuliskan. Untuk LK2, identifikasi masalah. Apa masalah yang kalian temui? Kemudian rencananya apa menggunakan notis, misalkan membuang sampah sembarangan. Rencana aksinya akan membuat teks notis agar tidak membuang sampah sembarangan. Tipe notisnya apa itu anak-anak? Kalau yang itu komen Pak dan lain sebagainya. Kemudian LK3 ini bentuknya Ibu. Jadi memudahkan siswa, judulnya apa, social functionnya apa, notis ini tempatnya di mana nanti kalau sudah jadi. Kemudian LK4 pengamatan kelompok yang presentasi. Jadi kelompok akan berpresentasi dan kelompok lain mengamati. Terakhir, guru bersama siswa membuat kesimpulan. Tentunya guru hanya membimbing, biarkan siswa yang menjawab dengan bahasa sendiri atau dengan bahasa yang mereka ingat. Untuk rangkuman bahan ajarnya, di sana saya masukkan definisi dari social function juga, karakteristik, dan juga generic structure, dan 5 macam notis. Ya. 5 macam teks notis itu semuanya sudah ada di dalam bahan ajar yang saya buatkan. Untuk media, saya menggunakan video supaya menarik bagi peserta didik, kemudian gambar juga. Dan untuk penilaian ada 3 macam, yaitu sikap, dilakukan dengan observasi dan penilaian antar teman, kemudian pengetahuan dengan tes formatif, untuk keterampilan dengan menilai waktu presentasi, Bu. Saya lanjutkan dulu untuk materi berikutnya. Materi yang kedua yaitu degree of comparison, sama kelas 8 semester 2, ini ada di KD 3.9. Kemudian indikatornya menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Tujuannya siswa mampu menyebutkan fungsi sosial, kemudian mampu menyusun teks perbandingan seperti itu. Ya, saya di sini sebenarnya kalau yang materi awal ada masalah di lingkungan sekolah yaitu kebersihan. Untuk yang kedua ini kenapa saya menggunakan problem based, karena masalahnya itu ada di diri peserta didik sendiri, Bu. Ketika saya meminta peserta didik untuk menulis, sangat kaidahnya bahasa Indonesia sekali. Jadi mereka menulis dulu bahasa Indonesia, kemudian satu persatu dibuat ke dalam translate ke dalam bahasa Inggris. Jadi sangat miris sekali. Bahkan ada siswa saya yang kelas 7 sekarang itu membacanya masih kurang baik, Ibu. Kemudian untuk media sama, saya menggunakan video dan gambar, alat bahan laptop, aplikasi WhatsApp Group dan Google Meet. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran hampir mirip Ibu karena sama-sama problem based learning, yaitu mengucapkan salam, berdoa, menyanyikan lagu,
Jika di jam pertama mengecek kehadiran, kemudian menyapa peserta didik, mengaitkan dengan pengalaman peserta didik, kemudian menyampaikan materi. Orientasinya untuk kegiatan inti, pada kegiatan orientasi, guru menunjukkan video, siswa mengamati, kemudian membimbing peserta didik untuk belajar. Jadi peserta didik akan diminta untuk membentuk kelompok seperti yang di awal dan membuka modul. Di dalam modul itu sudah tersedia ada juga LK yang mana bisa digunakan untuk mengecek pemahaman peserta didik. Setelah peserta didik melihat video, pemahamannya bisa diperkuat dengan membuka modul dan paham atau tidaknya kita bisa mengecek menggunakan LK. Kemudian kegiatan berikutnya adalah peserta didik akan membuat perbandingan menggunakan benda real. Ya, benda real itu saya maksudkan teman sekelas atau benda yang ada di kelas begitu. Jadi memudahkan peserta didik untuk mencari medianya, bisa membandingkan antar teman. Oh, Hilal lebih ganteng daripada Fauzi misalkan. Nah, jadi itu akan membuat suasana mereka hidup gitu, Ibu. Terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dari setiap yang sudah mereka buat secara bergiliran akan dibacakan. Tentunya dalam kegiatan ini akan sangat hidup suasana kelas. Karena perbandingannya pasti ada salah satunya misalkan Evi lebih cantik daripada Nisa misalkan, maka suasana kelas akan hidup, Ibu. Dan kegiatan penutup, kegiatan diakhiri dengan membuat rangkuman sama seperti yang di atas. Untuk medianya, untuk LK-nya, ini LK1 Ibu, saya tampilkan video, kemudian siswa diminta untuk membandingkan. Ini yang komparatif mana, yang superlatif mana. Ini kegiatannya di awal sekali, bagaimana siswa bisa paham, karena sebelumnya saya sudah mengirimkan bahan ajar pada 1 hari sebelumnya, melalui grup WhatsApp untuk siswa membaca dan mempelajari. Kemudian LK2, nah setelah membaca buku di LK kami sediakan lengkap versi positif, komparatif, dan superlatif. Siswa mencari saja di garis bawah yang superlatif, positif, dan komparatif. Kemudian yang LK3, membandingkan teman sekelas, saya bantu terlebih dahulu dengan memberi gambar. Karena kan kita daring, jadi sedikit sekali teman yang ada di samping kita. Saya bantu dengan gambar. Dan terakhir di LK4, nah disinilah kreativitas mereka diuji ya. Saya contohkan seperti ini, Brian misalkan umurnya 12, tingginya berapa, kemudian gemuknya seperti apa. Carilah teman kelas kalian yang perbandingannya berbeda, tentunya semuanya akan berbeda. Atau bahan-bahan, benda-benda yang ada di kelas. Untuk bahan ajar, saya masukkan definisi, kemudian social function, tipe-tipe dari degrees comparison, ada positif, komparatif, dan superlatif. Berikut saya masukkan pattern untuk yang 1 syllable atau lebih, Ibu. Dan juga untuk mempermudah peserta didik, saya buat contoh-contoh dari adjektif. Yang 1 syllable seperti apa, yang 2 syllable atau lebih seperti apa, dan juga yang irregular, karena irregular sangat sulit bagi peserta didik. Biasanya good menjadi gooder dan goodest, begitu biasanya. Kesalahan awal, Ibu. Jadi saya siapkan agar dibaca, karena pada pembelajaran online kita terbatas oleh waktu. Ini medianya, media video, kemudian gambar nyata, objek nyata seperti teman sekelas, dan benda-benda yang menurut saya kekinian. Ya. Jadi peserta didik sangat tertarik ketika yang dideskripsikan adalah gambar-gambar seperti sepeda motor seperti ini, karena mereka sangat suka sekali. Oh, itu sepeda motornya baru, kekinian sekali, dan bagus misalkan. Jadi saya harapkan dengan ini bisa menarik peserta didik. Kemudian untuk penilaian ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap dilakukan dengan observasi dan penilaian antar teman. Untuk penilaian pengetahuan bisa saya lakukan dengan completing sentences. Jadi melengkapi kalimat menggunakan ini bigger, apa biggest, atau as big as, dan lain sebagainya. Untuk yang membuat kalimat, ada 3 bentuk, yaitu positif, komparatif, dan superlatif. Yang dibandingkan adalah teman sekelas atau benda-benda yang ada di kelas seperti tadi. Dan untuk penilaian keterampilan, menilainya ketika presentasi. Jadi yang dinilai penyajiannya, kemudian penguasaan materi, kelancaran, dan lain sebagainya. Itu saja, Ibu.
eh, bahan presentasi saya. Terima kasih atas waktunya Ibu Bekti dan Ibu Aziza. Saya stop sharing, nggih. Luar biasa, Pak Abdurrahman. Pak, di mana itu tadi pegunungan mana, Pak? Saya daerah Bondowoso. Oh, Tepatnya, Bondowoso. nggih, Bondowoso, Ibu. Oh, iya iya. Jadi jauh dari kota? Jauh sekali, Ibu. Oh, luar biasa. Ibu mungkin pernah mendengar arak-arak. Oh, ya saya sering kan ke sana dulu sama Bu Bekti juga ngajar. Nggih, di daerah arak-arak, Ibu. Ya, Dekat ya. Oh, di arak-arak. situ. Oh, Nggih. ya ya. Makanya susah itu ya. Sinyalnya Sinyalnya, ya. nggih. Sinyal susah sekali, Ibu. Tapi Bapak rumahnya di kota? Tidak, Ibu. Dari dekat Kecamatan Uringin. Jadi kalau di tempat saya ya ini tetap. insya Allah enak. Rumah Bapak di daerah situ apa di kota? Di daerah kecamatannya, Daerah, Ibu. kecamatan. Oh, kecamatan. Ya, kalau melihat latar belakang sekolahnya tadi dan anak-anaknya itu ya 2 jam baru ke sekolah ya, 2 jam Nggih, Bu. perjalanan. Itu naik apa itu, Pak? Jadi ada titik penjemputan di satu titik sekolah menunggu pakai mobil, Ibu. Untuk daerah itu kan jalannya apa istilahnya kalau di sini makadam itu, Ibu ya. Jadi iya, tidak iya, bisa iya. mobil masuk. Oh, ya. Saya tanya jam berapa nak berangkat? Jam 5:30, Pak. Kadang jam 5. Saya pun pernah nyampe ke rumahnya salah satu siswa itu luar biasa, Ibu. Saya langsung sakit pinggang. Iya, Jauh sekali, Bapak Ibu. ini luar biasa ya. Jadi saya kalau melihat latar belakang dan background sekolah maupun letak sekolah maupun orang-orang anak-anaknya yang sekolah itu ya masih memprihatinkan ya, istilahnya begitu ya. Tapi Bapak luar biasa. Bapak ini, pertanyaan saya, sebelum Bapak luar biasa, apakah Bapak sudah luar biasa dulu? Apakah Bapak ilmunya baru diperoleh dari PPG? Sebelumnya waktu kuliah saya pernah PPL internasional di Thailand, Ibu. Oh, ya. Itu di exchange student? Ya semacam itu. Tapi kegiatannya PPL dan KKN di sana. Berarti Bapak itu double degree gitu ya istilahnya ya. Sekolahnya itu di samping itu di mana Bapak? Dapat dari International Thailand di mana? Waktu kuliah di mana? Di Jember, Ibu. Saya kuliahnya di Universitas Islam, bukan di UNED kebetulan. Oh, UNED Islam Jember. Oke. Tapi program waktu itu berbarengan dengan UNED, Ibu. 2 teman saya dari UNED, 3 dari universitas saya. Begitu. Iya, berarti Bapak dikirim dari universitas. Oke. Oh, ya itu keberuntungan Bapak. Jadi Bapak cepat sekali mengikuti keadaan. Luar biasa. Saya boleh mengatakan bahwa you are inspirative teacher. Thank you. Tidak motivator lagi, tapi inspirasi ya. Paling tinggi ya. Jadi sudah menjadi luar biasa, yaitu tadi punya pengalaman luar negeri ya, belajar ke sana walaupun short course atau apapun ya istilahnya. Jadi Bapak cepat sekali adaptasinya melakukan apapun dengan mudah. Padahal Bapak mengajarnya di pegunungan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kemungkinan kendalanya adalah, atau bukan kendala, kalau memang Bapak itu bersemangat luar biasa dengan ilmu yang Bapak peroleh, tetapi bertolak belakang dengan siswa yang diperoleh, ini sangat berat ya sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya Bapak pantasnya itu yang kota-kota besar ya, yang bisa maju itu mahasiswa atau terlalu berlebihan, Ibu. Bukan, siswanya akan bertanding bagus-bagus kalau saya bilang. Nah, Bapak delalah dapat yang siswa yang jauh dari fasilitas gitu loh. Nah, itu kendala yang luar biasa. Tapi Bapak mudah-mudahan sabar ya. Mudah-mudahan sabar.
menjadi guru di sana? Karena ilmu Bapak terlalu tinggi, terus ini mahasiswanya di fasilitasnya kurang gitu loh. Oke, sangat kurang. Gitu loh. Tapi mudah-mudahan Bapak sabar dan ilmunya Amin, nanti amin. benar-benar bisa memajukan siswanya yang berada di sana ya. Amin, amin, Jadi amin. gitu ya Pak ya. Oke. Apa namanya? Sebenarnya Bapak sudah lengkap. Saya lihat dari apa tadi malam maupun ya itu apa namanya lesson plan Bapak yang sudah di upload itu sudah tidak ada kekurangannya ya. Oke, Ibu. Tapi ini apa namanya ya sudah masuk semua ya, sudah masuk semua. Bapak menggunakan PBL yang STEM. PBL yang STEM Bapak itu. Jadi karena masalah berasal dari masalah ya, diawali dengan problem ya. Nah, itu Bapak hanya sedikit untuk memperbaiki aja nanti di ininya apa namanya? Di ini kurang jelas di ininya aja, di langkah-langkahnya PBL. Ya, jadi Bapak nanti bisa memilih teorinya yang labai ini kalau tidak salah. Ya, jadi kalau labai itu jadi yang labai itu adalah diawali dengan ini. Diawali sebentar, Pak. Diawali dengan ini, Pak. Yang labai ada 3, Pak. Teori PBL itu yaitu ada Lukas, ada labai yang menggunakan STEM, ya. STEM terkenal Bapak. STEM adalah salah satu aspek dari pembelajaran inovatif abad 21. Apa itu Pak STEM? Singkatan apa? Lupa? Lupa Ibu. Ya, STEM ya. STEM itu adalah Science, Technology, Engineering, Arts, dan Mathematics. Nah, itu. Karena Bapak berawal dari cocoknya itu. Karena ada 3, Mbak. Ya, jadi PBL yang Lukas, ada PBL yang STEM, ya, ada PBL yang baby, ya. Nah, awali dengan problem ini, ya, gitu ya. Yaitu langkah-langkahnya diawali dengan reflection, yaitu mengidentifikasi, merefleksi, membawa siswa dalam sebuah masalah dan memberikan motivasi untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah. Nah, itu. Lalu ada research, ya, penelitian. Apa yang dilakukan yaitu melakukan penelitian, menggali informasi dari berbagai sumber yang relevan untuk mengembangkan konseptual. Yang ketiga adalah discovery, penemuan. Siswa telah menemukan model yang sesuai untuk pelaksanaan sebuah proyek. Nah, proyeknya adalah produk tadi yang Bapak ingin buat, anak-anak ingin buat, yaitu produk notice tadi, ya kan? Karena PBL itu harus produk hasilnya. Nah, STEM itu adalah berbasis project, berbasis proses, ya. STEM itu adalah pembelajaran, ya, pembelajaran inquiry dan pemikiran kritis. Jadi itu berbasis proses. Proses apa? Proses saat mengajukan pertanyaan, proses menimbulkan rasa ingin tahu, dan proses menemukan solusi dari masalah tersebut. Nah, itu ya. Karena Bapak ini sudah pinter. Saya bukannya mau menggurui lagi ya. Cuma mengingatkan aja. Mungkin bisa saya catat Ibu, teori PBL menurut siapa tadi? Ya, PBL yang STEM. STEM, ya, menurut dari Laboy atau Ras dan Ras, ya. Laboy Ras itu. Nah, saya itu nanti. ya. Jadi selalu ya tadi udah reflection, ada research, ada discovery, lalu ada application, yaitu penerapan. Siswa menerapkan model yang telah mereka rancang, dan kemudian siswa menjawab sebuah masalah dengan menghubungkan antar disiplin ilmu. Nah,
Kemudian yang terakhir adalah communication. Communication ini adalah siswa memaparkan, mempresentasikan hasil ya. Nah, penelitian secara kolaboratif lalu menerima umpan balik ya. Nah, kalau Bapak tadi saya lihat milik Bapak itu sebentar saya sudah melihat Bapak di sini ada orientasi, ada refleksi, ada mengorganisasi, membimbing, penyelidikan, mengembangkan, menyajikan, dan menganalisis. Nah, ini Bapak nanti masukkan Laboy ini ya. Ya, misalnya kalau orientation atau mengorganisasi ini masuk ke orientation ini reflection, lalu mengorganisasi ini research, membimbing penyelidikan discovery, gitu Pak Mas. Oh, ya, ya kan? Mengembangkan, menyajikan, mengapplication, lalu communication itu mempresentasikan, ya. Nah, gitu, mirip berarti ya. Ibu. Nah, begitu kira-kira. Siap. Jadi harus mengacu kepada teori yang bagus sekalian, gitu, yang benar, gitu ya. Nah, itu. Selebihnya itu sudah bagus semua, saya rasa. Nah, kemudian yang berarti yang degrees of comparison produknya adalah siswa bisa nulis ya, Pak ya. Menulis teks perbandingan, kalimat menulis perbandingan. kalimat dengan degrees comparison. Ya, menulis kalimat dengan degrees of comparison baik itu yang adjektif ya. Betul. Nah, gitu ya. Jadi itu tadi produknya ya. Satunya adalah apa tadi ya Bapak ini? Yang satunya adalah notice ya. Nah, notisnya itu jelas itu ya sudah ya. Jadi kalau yang ini saya sudah benar KD dan KD-nya dan indikatornya sudah hot semua ya. Jadi sudah hot semua. Kemudian yang degrees comparison itu mungkin tadi sudah ditulis membuat kalimat gitu sudah ya. Kalau KD-nya juga ya hot ya. Lalu indikator tentu harus hot ya. Jadi kan hot itu kan Bapak sudah menggunakan 4C tadi sudah ya kan? Ya, sudah menggunakan TIPAK sudah kan? Ya, sudah menggunakan neuroscience literasinya sudah toh? Kemampuan literasinya sudah toh? Ya, lalu sudah menggunakan HOTS sudah kan? Sudah. Pemilihan HOTS-nya sudah benar semua dan sudah menggunakan model pembelajaran PBL ya. Tapi PBL yang STEM yang oleh Laboy aja. Nanti Bapak tinggal masukkan itu. Masukkan ini yang mana yang masukkan ya. Nah, saya lihat seperti itu. Jadi tidak ada kendala apapun karena sudah betul semua. Ya. Terima kasih. Saya hanya bisa memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak. Kalau bisa tapi ya bagaimana ya, sayang dengan ilmu Bapak. Nah, menurut saya ya, sayang dengan ilmu Bapak. Bapak bisa menggolkan siswa-siswa yang berprestasi sebenarnya dengan ilmu Bapak. Tapi kalau di sana, tinggal di sana nantinya lama itu karena nggak bisa diajak, fasilitasnya nggak mendukung gitu loh. Jadi kalau bisa nanti mudah-mudahan Bapak insya Allah semuanya ya lulus ya. Amin. Ya luar biasa mengajarkan sebagai guru dosen yang luar biasa Bu Bekti ini ya, memberikan memberikan pembelajaran kepada para guru PPG ini ya yang luar biasa sehingga semua sudah menguasai teorinya gitu loh ya, dan sudah mengerjakan lesson plan-nya dengan bagus ya. Apalagi Bapak sudah tambahan pengalaman added value-nya sudah ke luar negeri, luar biasa. Jadi saya mohon nanti Bapak bisa mengajarkan siswa-siswa yang lebih, jangan yang tidak mendukung fasilitasnya. Ya. Kemudian bisa menggolkan para siswa yang luar biasa juga yang berprestasi, bisa berkompetisi internasional gitu. Ya, masalahnya kita ini di global market, Pak. Jadi harus berinternasional ya. Jadi itu saran saya gitu ya. Tetapi kalau masih berada di sana ya harus sabar.
Oke, Bu. Ya, Semoga ada ya nanti jalan. dipikirkan bagaimana lah ya. Oke. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadi sudah terjawab semua, tidak ada masalah gitu loh. Bu Bekti, mohon Oke. maaf ya Bu Bekti, saya nggak beri pertanyaan. Ini Karena ilmu sudah- saya hanya 5%, Ibu. Kenapa? Keseluruhan dari Ibu Bekti yang membimbing saya dengan Oh. sabarnya. Jangan nanti jadi GR saya. Enggak kok. Pak Rohim ini memang aktif, Bu. Kalau presentasi itu Iya. mesti pertama, Bu. Jadi Iya. ya memang dari Pak Rohim sendiri sudah bagus. Artinya sudah punya motivasi. Aktifnya itu juga sudah diawali dari diri sendiri, sehingga memang sudah bagus. Saya tidak menambahi apa-apa kok, Bu. Saya hanya melihat presentasi Bapak Ibu guru yang di sini ini tambahan saja. Jadi tidak memberikan teori, tidak sudah membaca belajar mandiri soalnya. Ya betul. Tapi saling mengingatkan kan ya, hanya begitu saja. Soalnya gini, istilahnya kita nggak boleh lepas dari teori kan? Ya. Iya. Jadi itu teori yang disesuaikan di tempat sekolah masing-masing. Sebetulnya menurut saya nggak apa-apa Pak Rohim di situ, Bu. Nanti untuk membangun sekolah. Nah, nanti tinggal Pak Rohim minta ke pihak sekolah atau yayasan untuk memberikan fasilitasnya. Iya. Nomor satu fasilitas, kemudian muridnya ini bisa dimajukan gitu. Iya, gitu. betul. Tapi ya mudah-mudahan ya Pak Rohim, saya nggak tahu nantinya bagaimana. Pokoknya ilmunya harus benar-benar bisa digunakan yang luar biasa gitu ya. Oke. Terima kasih ya. Sukses selalu. Amin, ya, amin. Selamat ya. Terima kasih ilmunya dan tambahannya Ibu Aziza, dan juga terima kasih banyak bimbingannya Ibu Bekti. Ya, sama-sama Pak Rohim. Artinya Bu Aziza memang di dosen method of teaching, Pak. Jadi Bu Aziza itu expertnya di method of teaching, jadi saya tidak bisa aja, saya tidak memang bisa aja. Bukan Bu Bekti ini yang luar biasa, saya ikut aja, saya nyontek Bu Bekti. Nah, jadi kalau Pak Rohim tadi diberi teorinya PBL, ada beberapa. Kalau kemarin saya kan tidak, karena saya sudah merasa yakin Bapak Ibu sudah belajar mandiri, ada di modul pedagogi juga, Bu. Jadi kebetulan kemarin itu teori tidak, tapi saya sudah melihat langkah-langkahnya atau sintak dari PBL itu sendiri. Jadi sudah bagus. Di kelas kami memang di kelas ini kebetulan saling mengoreksi, saling memberikan masukan. Jadi kemungkinan nanti Bu Aziza sampai terakhir pun mungkin juga lengkap begini, Bu. Semoga ya, Bu ya. Oh iya, kan gurunya Bu Bekti. Luar biasa lengkap. Kemarin hanya membuat kesepakatan saja, modelnya itu seperti ini, begitu. Jadi supaya tidak beda satu dengan yang lain, tidak berbeda jauh, begitu aja, Bu. Jadi memang betul nanti misalnya Pak Rohim lulus ini, kemudian P3K-nya lulus, ditempatkan di kota. Amin, ya. Nah, itu akan lebih cepat memajukan peserta didiknya. Tetapi andaikan tetap di tempat ini tidak apa-apa, Pak, tinggal minta fasilitas saja ke pihak sekolah maupun yayasan. Nanti, jadi Pak Rohim juga bisa melangkahnya lebih cepat. Betul. Tidak terkendala fasilitas. Betul. Ini masukan dari kita ya, Bu ya. Betul. Ya. Nanti masih bisa studi lanjut lagi, Pak. Iya, harus. Saya sering dihubungi, Bu, diminta kembali. Nah, iya, untuk makanya disiapkan tempat tinggi di sana. Tapi harus menetap mengajar di sana katanya. Oh gitu. Ya usianya memang berapa, begitu Pak? biasanya. Pak Saya Rohim. 27, Ibu. Oh iya. Masih muda banget, Bu. Iya. Belum menikah kan? Belum menikah Sudah kan, punya Pak anak, Rohim? Ibu. Ya? Sudah punya anak. Oh, sudah punya anak. Berapa? Oke. 1 masih. Oh, orang Bondowoso itu soalnya Madura itu gitu ya. Ibu. Saya 24 menikah, Ibu. Iya. Iya, jadi lebih nggak apa-apa, tapi yang penting terus karirnya ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, motivasinya sangat memotivasi saya, Ibu. Oh iya, sama-sama. Ya nanti saya mungkin satu aja Pak Rohim untuk PPL ini nanti
semua yang sudah dokumen yang disediakan atau yang sudah dikerjakan Pak Rohim kemarin kan memang mungkin sudah lengkap tadi seperti yang disampaikan Bu Aziza, tapi untuk persiapan ke PPL nanti apakah ada sesuatu yang baru mungkin yang akan atau direncanakan begitu? Mungkin ini Ibu untuk yang notis saya ubah sintaks, bukan ubah, menambahi dari teori yang baru ini. Tadi STEM tadi ya. Iya. Ya, nggak apa-apa, itu sudah refleksi dari ujian kompre ini yang didapat Pak Rohim. Nanti mungkin kalau bisa, kalau memang belum pernah dilaksanakan di sekolah Bapak kan tinggal membuat jadikan penelitian Pak, jadikan untuk laporan penelitian atau apalah nanti ya. Dicatat jadi saja. Pada dasarnya gini Bu, saya hanya tadi sharing aja, karena Pak Rohim ini pada dasarnya udah pinter ya. Nah, sharing aja, saling mengingatkan, mungkin itu. Tetapi untuk penerapannya tergantung keadaan di sana, situasi di sana gitu ya. Tetapi untuk membuat suatu lesson plan atau yang diminta oleh PVG ini harus kita benar-benar lakukan gitu maksudnya. Harus berani mencoba yang baru Ibu. Nah, jadi juga begitu tadi Pak Yoga juga berani mencoba, Bu Laras, Pak Eko semuanya berani mencoba yang baru Bu. Jadi keluar dari zona nyaman yang kemarin sudah dilaksanakan bertahun-tahun. Nah, bertahun-tahun di sekolah itu sekarang akan mencoba sesuatu yang baru. Jadi itu sudah bagus lah. Mudah-mudahan sukses ya. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembali. Terima kasih. Kembalikan rasanya Pak Rohim sudah lengkap, sudah. Pak Rohim. Saya stop recording ya Bu. Oke. Stop record Pak.